Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada mata pelajaran administrasi umum kita kali ini, kita akan membahas penanganan surat dan dokumen part 2. Part 2 ini kita akan membahas surat masuk dan surat keluar yang menggunakan sistem agenda dan kartu kendali. Masih bersama saya Hajrani Darwis SP. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah masih sama dengan kompetensi dasar pada bagian 1 pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu melakukan prosedur pencatatan surat atau dokumen dan menerapkan prosedur pencatatan surat dan dokumen. Hanya materi yang akan menangani surat masuk dan menangani surat keluar. Adapun yang akan kita bahas pada menangani surat masuk ini yaitu penanganan surat masuk sistem buku agenda dan penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Menangani surat keluar juga kita akan membahas dua bagian, yaitu penanganan surat keluar sistem buku agenda dan penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Mari kita membahas penanganan surat masuk untuk sistem buku agenda. Semoga kalian masih video pembelajaran kita sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan penanganan surat masuk? Penanganan surat masuk mungkin sebagian masih ingat, tapi jika ada yang masih perlu untuk diingatkan bahwa penanganan surat masuk adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak penerimaan surat masuk, penyelesaian hingga surat tersebut tersimpan kembali pada arkiparis. Ada dua macam penanganan surat masuk, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Dan saat ini kita akan membahas khusus untuk penanganan surat masuk sistem buku agenda. Buku agenda ada 3 macam. Yang pertama adalah buku agenda tunggal atau campuran, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Buku agenda berpasangan adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan, atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Buku agenda yang ketiga adalah buku agenda kembar, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar disediakan buku sendiri-sendiri. Ini adalah 3 jenis atau 3 macam dari buku agenda. Adapun yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah beberapa istilah dalam pengurusan surat sistem buku agenda. Yang pertama adalah buku verbal. Buku verbal adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat keluar selama 1 tahun. Disebut juga buku agenda keluar. Petugasnya disebut verbalis. Nah, ini yang dimaksud dengan buku verbal. Istilah berikutnya yang biasa muncul dalam pengurusan sistem buku agenda adalah buku ekspedisi. Buku yang dipergunakan untuk mengantar surat dan sekaligus sebagai tanda terima surat, yaitu buku ekspedisi. Petugasnya disebut ekspeditor. Buku arsip atau kleper, yaitu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat yang akan disimpan. Disimpan itu terbagi menurut kode-kode surat dengan nomor urutnya masing-masing. Disposisi. Disposisi yaitu perintah pimpinan secara singkat yang berkaitan dengan penyelesaian isi surat masuk yang bersangkutan. Istilah berikutnya yang sering kita dengar dalam pengurusan surat sistem buku agenda yaitu blanko konsep, yaitu formulir yang dipergunakan khusus untuk membuat konsep surat. Blanko surat. Jadi ada blanko konsep dan ada blanko surat.
Belangko surat yaitu lembaran kertas surat dengan kepala surat yang telah tercetak untuk membuat surat yang akan dikirim. Taklik yaitu suatu tanda, biasanya paraf, dari petugas yang bertanggung jawab meneliti surat keluar yang baru diketik sebelum ditandatangani oleh pimpinan. Cap agenda yaitu cap segi 4 yang dibutuhkan pada surat masuk setelah dicatat pada buku agenda dan diisi menurut isian yang diperoleh dari buku agenda tersebut. Nah, demikianlah tadi beberapa istilah yang sering kita dengar dalam penanganan buku agenda. Selanjutnya, bagaimana sih prosedur dalam penanganan surat masuk sistem buku agenda ini? Prosedur dalam penanganan surat masuk sistem buku agenda yang pertama adalah penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office, seperti satpam, resepsionis, dan pelayan lainnya yang diminta untuk melayani tamu khusus yang di bagian depan. Bahkan ada perusahaan yang kecil, penanganan suratnya dilakukan oleh resepsionis juga. Kegiatannya mulai dari menerima sampai menyimpan arsip. Nah, tugas dari penerima surat ini adalah pertama, mengumpulkan setiap surat yang masuk. 2. Meneliti ketepatan alamat. Dan yang ketiga, menandatangani bukti penerimaan bahwa surat sudah diterima. Ini adalah proses penanganan surat yang pertama. Yang kedua adalah penyortiran surat. Penyortiran surat dimaksudkan setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Tetapi apabila surat itu merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Mengenai pencatatan surat, dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui volume surat masuk setiap harinya. Selanjutnya, pengarahan surat. Pengarahan surat yaitu menentukan siapa yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Selanjutnya, penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Jika orang yang dimaksud tersebut lebih dari satu, sebaiknya surat tersebut diperbanyak sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Selanjutnya adalah penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, seperti sistem abjad, sistem subjek, wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. Nah, demikianlah tadi prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Semoga prosedur ini dapat kalian pahami, dan jika ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Itulah tadi menangani surat masuk sistem agenda. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Perlu kalian ketahui bahwa kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Adapun ciri-ciri kartu kendali, yaitu pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat, antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Ciri yang kedua adalah lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu berwarna kuning, berwarna hijau, dan berwarna merah.
Kelebihan menggunakan kartu kendali lebih efisien dibanding buku agenda. Dapat membedakan sifat surat, menghilangkan pencatatan berulang, mudah melacak lokasi surat, memudahkan penyusunan arsip dan memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Selanjutnya, prosedur surat masuk sistem kendali ini, kalian harus mengidentifikasi sebelumnya jenis surat. Kalian harus membedakan mana yang termasuk surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Mari kita mengikuti prosedur surat penting masuk menggunakan sistem kendali. Pertama, penerimaan surat. Tugas penerima surat adalah menerima surat masuk dari instansi lain dan menandatangani surat pengantarnya, serta membubuhi cap tanggal pada sampul surat. Yang kedua, menyortir surat masuk tersebut berdasarkan tanda yang terdapat pada sampul, antara lain surat kilatkah, surat segera, surat pribadi, ataupun surat rahasia. Yang ketiga, menyerahkan surat tersebut ke pencatat surat. Adapun tugas dari pencatat surat, yang mana prosedur yang kedua melakukan pencatatan surat. Yang pertama, mencatat surat penting menggunakan kartu kendali, surat biasa dengan lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Kedua, menentukan kode klasifikasi dan indeks surat, serta unit pengolah pada kartu kendali. Yang ketiga, mengambil kartu kendali 1 sebagai pengganti buku agenda. Yang keempat, menyatukan kartu kendali 2 dan 3 serta surat dengan penjepit kertas dan mengarahkannya ke pengarah surat. Adapun yang harus dilakukan oleh pengarah surat, yaitu menerima surat yang telah dilampiri kartu kendali 2 dan 3 serta memaraf kartu kendali 3 sebagai bukti surat sudah diterima. Yang kedua, menentukan arah surat kepada siapa atau ke unit mana surat diteruskan. Yang ketiga, mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah pada kartu kendali. Selanjutnya, menyerahkan surat yang sudah selesai diproses ke penata arsip atau arsiparis dan menukar kartu kendali 3 dengan kartu kendali 1. Selanjutnya, yang dilakukan pada saat penyampaian surat ke unit pengolah. Unit pengolah terdiri dari 3, yaitu unit pengolah itu sendiri, pimpinan unit pengolah, dan pelaksana. Apa sih yang harus dilakukan oleh bagian unit pengolah? Yang pertama, dari tata usaha unit pengolah yang harus dilakukan, menerima surat dan kartu kendali 3 serta memarafnya sebagai bukti bahwa surat sudah diterima. Yang kedua, membuat 2 lembar disposisi, kemudian melampirkan surat berikut lembar disposisi 1 dan 2 serta kartu kendali 3 untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolah. Selanjutnya, menerima kembali surat, kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diisi oleh pimpinan unit pengolah. Selanjutnya, menyimpan kartu kendali 3 dan meneruskan surat berikut dengan lembar disposisi kepada pelaksana sesuai instruksi yang ada di disposisi. Terakhir, menerima surat dan lembar disposisi 1 kembali dari pelaksana jika surat tersebut sudah selesai diproses untuk kemudian disimpan beberapa lama. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh pimpinan unit pengolah dalam penyampaian surat ke unit pengolah ini, yang pertama, menerima surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah. Yang kedua, mengisi lembar disposisi 1 dan 2 untuk menindaklanjuti surat yang masuk. Dan yang terakhir, menyerahkan kembali surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 kepada tata usaha unit pengolah. Terakhir yang harus dilakukan oleh pelaksana dalam penyampaian surat ke unit pengolah ini, yang pertama, menerima surat berikut lembar disposisi 1 pimpinan dari tata usaha unit pengolah. Yang kedua, melaksanakan instruksi pimpinan yang ditulis di lembar disposisi. Dan yang terakhir, menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah jika
surat sudah selesai diproses atau ditindaklanjuti. Berikutnya adalah penyimpanan atau penataan arsip. Tugas penata arsip atau arsiparis yang pertama, menerima kartu kendali 1 yang telah diparaf tata usaha unit pengolah dan disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sedang diproses di unit pengolah. Yang kedua, menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar kartu kendali 1 dengan kartu kendali 3. Yang ketiga, menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Nah, itulah tadi prosedur surat penting masuk menggunakan sistem kendali. Sekarang bagaimana sih prosedur surat biasa yang masuk menggunakan sistem kendali? Langkah-langkah pengurusan surat masuk biasa adalah sebagai berikut. 1. Dicatat setelah banyak, begitu 1 atau 2 hari. Lalu kemudian dibuat dalam rangkap 2. Yang kedua, dicatat dan disampaikan ke unit pengolah bersama lembar pengantarnya. Dan terakhir, unit pengolah membubuhi paraf pada lembar pengantarnya. Nah, itulah prosedur pengurusan surat biasa menggunakan sistem kartu kendali. Nah, sekarang bagaimana prosedur pengurusan surat masuk rahasia menggunakan sistem kartu kendali? Yang pertama, surat rahasia diterima oleh penerima surat dan menyerahkan kepada pencatat surat. Yang kedua, pencatat mencatat surat tanpa membuka sampul ke dalam lembar pengantar surat rahasia atau rangkap 2, lalu menyerahkan kepada pengarah surat. Yang ketiga, pengarah surat memeriksa pengisian lembar pengantar dan meneruskan kepada pimpinan unit pengolah. Yang keempat, pimpinan unit pengolah memberi paraf pada lembar pengantar 1 dan 2, kemudian menyimpan surat tersebut. Demikianlah penanganan surat masuk menggunakan sistem buku agenda dan penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Sekarang kita akan lanjut ke menangani surat keluar, yang tentunya dalam menangani surat keluar pun dipilah menjadi 2, yaitu menggunakan surat keluar sistem buku agenda dan menangani surat keluar sistem kartu kendali. Mari kita bahas yang pertama, bagaimana penanganan surat keluar menggunakan sistem buku agenda. Perlu kita ketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan surat ini harus kita buat. Yang pertama, surat keluar merupakan jawaban dari adanya surat masuk. Yang kedua, surat keluar merupakan kebutuhan. Dan yang ketiga, surat keluar memberikan informasi. Misalnya, surat pemberitahuan atau surat edaran. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam penanganan surat keluar? Yang pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan konsep. Walaupun hanya konsep, pembuatan konsep sebaiknya juga dibuat dengan baik, disusun secara lengkap sesuai dengan aturan pembuatan surat. Yang kedua adalah persetujuan konsep. Jika konsep surat dibuat oleh konseptor atau bawahan, maka konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Tujuannya adalah memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah selesai atau perlu diperbaiki dan dikoreksi. Yang ketiga, pencatatan surat. Konsep surat yang sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi. Selanjutnya adalah pengetikan konsep surat. Konsep surat yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dan mempunyai nomor surat selanjutnya diserahkan kepada juru ketik untuk diketik dengan rapi. Pemeriksaan pengetikan. Juru tik harus memeriksa pengetikannya sebelum surat tersebut diprint atau dicetak. Selanjutnya adalah penandatanganan surat dan pemberian cap dinas. Setelah surat selesai diketik dengan rapi, maka pejabat yang berwenang terhadap surat tersebut akan membubuhkan tanda tangan di atas nama tersebut disertai dengan cap dinas atau disertai dengan pembubuhan stempel. Berikutnya adalah melipat surat.
Surat yang asli dikirim ke alamat yang dituju dengan dilipat secara rapi menggunakan aturan melipat surat. Jadi tidak sembarang dalam melipat surat. Ada aturan yang harus diikuti dalam melipatnya. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan surat. Surat yang asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan atau lembar kedua disimpan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan, misalnya sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem wilayah. Nah, demikianlah prosedur dalam penanganan surat keluar menggunakan sistem buku agenda. Mari kita ke bahasan yang berikutnya, yaitu penanganan surat keluar menggunakan sistem kartu kendali. Prosedur dalam penanganan surat keluar menggunakan sistem kendali ini pun terbagi ke dalam 3, sesuai dengan identitas surat. Yang pertama, prosedur surat penting keluar sistem kendali. Langkah-langkah pengurusan surat keluar penting adalah sebagai berikut. Pembuatan konsep surat. Konsep surat dibuat oleh unit pengolah atau unit kerja atau sekretaris, kemudian diketik dalam bentuk draft pada lembar konsep surat. Yang kedua, pencatatan surat. Tugas pencatat surat adalah menerima surat yang sudah ditandatangani oleh pimpinan, kemudian mencatat surat pada kartu kendali rangkap 3, menentukan kode surat selanjutnya dan memberikan stempel atau cap dinas pada surat. Selanjutnya meneruskan kartu kendali 1 dan lampiran kepada pengarah surat. Setelah memberi paraf pada kartu kendali 2, kartu kendali 2 lalu diserahkan ke penata arsip dan menyerahkan kartu kendali 3 ke unit pengolah atau unit kerja atau sekretaris. Selanjutnya pengarah surat. Yang harus dilakukan oleh pengarah surat adalah menerima kartu kendali 1, surat asli beserta lampirannya dari pencatat surat. Yang kedua, mengecek kelengkapan lampiran surat dan menggandakan surat beserta lampirannya. Yang ketiga, melipat surat asli dan memasukkannya ke dalam amplop. Yang keempat, mencatat surat di buku ekspedisi ekstern. Yang kelima, memberikan surat kepada petugas ekspedisi untuk dikirim. Keenam, menyimpan kartu kendali 1 sebagai kartu kontrol. Dan terakhir, menyerahkan salinan surat atau tembusan berikut kartu kendali 1 ke penata arsip. Selanjutnya adalah pengiriman surat. Pengiriman surat pada umumnya dilakukan oleh kurir atau pihak ekspeditor. Yang kelima adalah penataan arsip. Tugas penataan arsip yaitu menerima kartu kendali 2 dari pencatat surat dan menyimpannya. Selanjutnya, apabila sudah telah dikirimkan kartu kendali 2 pada penata arsip, diganti dengan kartu kendali 1 dan salinan atau tembusannya pada unit tata usaha atau pengarah surat. Nah, demikianlah penanganan surat keluar menggunakan sistem kartu kendali pada surat penting. Selanjutnya, prosedur penanganan surat keluar biasa menggunakan sistem kartu kendali. Langkah-langkah pengurusan surat keluar biasa menggunakan sistem kartu kendali ada 3. Yang pertama, diolah oleh unit pengolah. Yang kedua, diolah oleh unit kearsipan. Dan yang ketiga, unit tata usaha. Kita bahas langkah-langkah pengurusannya yang dikelola oleh unit pengolah. Unit pengolah membuat konsep surat dengan baik, kemudian disusun sesuai dengan aturan pembuatan surat. Lalu kemudian draft surat di ACC kemudian diketik dan ditandatangani oleh pimpinan, kemudian diserahkan kepada pencatat surat. Yang kedua, unit kearsipan. Pencatat surat di unit ini menerima surat beserta dengan lampirannya. Surat keluar biasa, kemudian diberi nomor dan diberi cap atau stempel tanggal. Surat asli beserta lampirannya dilipat dan dimasukkan pada amplop, kemudian dicatat dalam lembar pengantar 1 dan 2. Lembar pengantar 2 diserahkan kepada unit pengolah dan lembar pengantar 1 beserta surat lampirannya diteruskan ke pengarah surat. Pengarah surat menerima surat beserta dengan lampirannya.
diperiksa kelengkapannya dan dikopi untuk diarsip. Tembusan atau kopi surat dan lampirannya diberi cap atau stempel tanggal. Selanjutnya, surat asli beserta lampirannya dilipat dan dimasukkan pada amplop, kemudian dicatat dalam buku ekspedisi dan dikirim ke alamat tujuan. Setelah surat dikirim, salinan surat dan lembar pengantar 1 disimpan pengarah surat atau tata usaha. Nah, demikianlah prosedur surat biasa keluar menggunakan sistem kendali. Selanjutnya kita akan bahas prosedur penanganan surat keluar rahasia. Dalam penanganan surat keluar rahasia, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, surat dibuat sendiri oleh pimpinan, kemudian dimasukkan dalam amplop tertutup lalu diteruskan oleh staf kantor ke pencatat surat. Yang kedua, surat rahasia langsung dicatat dalam lembar pengantar surat rahasia rangkap 2. Lembar pengantar surat rahasia 1 diserahkan pada pengarah surat, dan lembar pengantar surat rahasia 2 diserahkan pada unit pengolah. Yang terakhir, surat dan lembar pengantar 1 diterima oleh pengarah surat, kemudian dicatat ke dalam buku ekspedisi ekstern untuk dikirim. Setelah surat dikirim, lembar pengantar 1 disimpan oleh pengarah surat atau TU. Nah, demikianlah penanganan surat kartu keluar menggunakan sistem kartu kendali. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh bertanya pada kolom komentar atau bertanya langsung pada grup yang telah kita buat sebelumnya. Demikianlah materi kita dalam menangani surat masuk dan menangani surat keluar. Semoga bermanfaat buat kalian dan berkah buat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.